Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen keuangan dengan dosen mata kuliah Bu Pina Angelia Puspita SOS MM. Activity ratio. Activity ratio terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Total asset turnover yaitu mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan untuk menciptakan penjualan. Adapun rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, saya akan menghitung total aset turnover PT Mustika pada tahun 2021 sama dengan penjualan dibagi total aset yang hasilnya 0,56. Adapun total aset turnover PT Mustika pada tahun 2020 yaitu penjualan dibagi total aset yang hasilnya 0,57. Total aset turnover PT Mustika pada tahun 2020 lebih tinggi yaitu sebesar 0,57 jika dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,56. Selanjutnya, perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover yaitu mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula pengelolaannya. Rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan penjualan dibagi piutang usaha. Selanjutnya, saya akan menghitung receivable turnover PT Mustika pada tahun 2021 sama dengan penjualan dibagi piutang usaha yang hasilnya 1,44. Adapun receivable turnover pada tahun 2021-nya yaitu penjualan dibagi piutang usaha yang hasilnya 1,35. Receivable turnover PT Mustika pada tahun 2021 lebih tinggi yaitu sebesar 1,44 jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,35. Selanjutnya, Days Sales in Receivable. Days Sales in Receivable yaitu menunjukkan dalam berapa hari rata-rata piutang dapat tertagih. Rumusnya yaitu Days Sales in Receivable sama dengan 365 hari dibagi receivable turnover. Selanjutnya, saya akan menghitung Days Sales in Receivable PT Mustika. Adapun Days Sales in Receivable PT Mustika pada tahun 2021 yaitu 365 hari dibagi receivable turnover dengan 365 dibagi 1,44 yang hasilnya 253,5. Adapun Days Sales in Receivable PT Mustika pada tahun 2020 sama dengan 365 hari dibagi receivable turnover sama dengan 365 hari dibagi 1,36 yang hasilnya 270,4. Days Sales in Receivable 2020 lebih tinggi yaitu sebesar 270,4 jika dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 253,5.
Selanjutnya, inventory turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover atau perputaran persediaan yaitu mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam suatu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik pula. Rumusnya ialah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, saya akan menghitung inventory turnover PT Mustika pada tahun 2021 sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan yang hasilnya 0,68. Adapun inventory turnover pada 2020-nya sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan yang hasilnya 0,77. Selanjutnya, fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap yaitu mengukur seberapa tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rumusnya adalah fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi aktiva bersih. Selanjutnya, saya akan menghitung fixed asset turnover PT Mustika pada tahun 2021 sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih yang hasilnya 2,74. Adapun fixed asset turnover-nya pada tahun 2020 sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih yang hasilnya 2,50. Fixed asset turnover pada tahun 2021 lebih tinggi, yaitu sebesar 2,74 jika dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 2,50. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai manajemen keuangan yang berjudul jenis-jenis rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.